Perhatian kita seringkali terfokus pada apa yang kita tidak miliki daripada keinginan sejati kita. Visualisasi berfungsi sebagai metode untuk mengembangkan dan memperluas kapasitas pikiran, menciptakan ruang bagi pemenuhan aspirasi terdalam kita. Joseph Murphy yang terkenal dalam bukunya The Power of Your Subconscious Mind menegaskan bahwa keyakinan, pemikiran, dan pandangan yang kita tanamkan pada pikiran bawah sadar kita membentuk realitas kita. Jadi bagaimana kita efektif berinteraksi dengan pikiran bawah sadar kita? Bagaimana visualisasi keinginan kita untuk membantu melawan pikiran negatif? Michelangelo dianggap sebagai salah satu pematung paling terkenal dalam sejarah. Ia pernah berkata, "I saw the angel in the marble and the carved until I set him free," yang berarti saya melihat malaikat dalam marmer dan mengukir sampai saya membebaskannya. Ia melihat malaikat dalam blok marmer dengan menggunakan kemampuan imajinatifnya untuk melahirkan penciptaan yang luar biasa dari pikiran bawah sadarnya. Demikian pula ketika kita terlibat dalam visualisasi keinginan kita, kita menjadi sepenuhnya terlibat dalam pengalaman memiliki mereka, yang pada gilirannya mengaktifkan fasilitas sumber daya kita untuk beroperasi atas nama kita. Hal ini menekankan pentingnya memvisualisasikan keinginan seseorang. Mari kita pertimbangkan sebuah skenario ilustratif untuk memahami bagaimana visualisasi membantu kita menghuni pikiran untuk memiliki keinginan kita. Bayangkan seorang wanita yang tinggal di sebuah kota. Dia membayangkan dirinya memulai perjalanan ke desa yang ramah, di luar jangkauan perkotaan, di mana dia membayangkan awal baru untuk hidupnya, dan menulis sebuah novel di dalam pikirannya. Dia membayangkan dirinya duduk di kursi kayu, menikmati secangkir kopi panas, sambil menulis halaman terakhir bukunya. Dia merasakan sinar matahari yang menyinari melalui jendela besar, disertai dengan panggilan lembut merpati pagi. Pemandangan danau yang tenang dengan airnya yang sejuk. Dari jendela tempat tinggalnya, sangat jelas dalam pikirannya. Bermain di danau yang tenang, dia merasakan kepuasan, ketenangan, dan kebahagiaan yang luar biasa, bukan hanya dalam imajinasinya, tetapi juga nyata secara emosional. Saat dia berulang kali memerankan adegan mental ini, pikiran bawah sadarnya mulai menginternalisasi realitas pengalaman tersebut. Tanggapan emosional dan psikologisnya mencerminkan apa yang akan dia alami dalam pengaturan yang sebenarnya. Pengulangan yang gigih dari skenario mental ini sangat memberi kesan pada pikiran bawah sadar. Dengan demikian, membawa masuk sumber daya dan peluang yang membuka jalan menuju mewujudkan keadaan yang diimajinasikan. Situasi dan kondisi secara alamiah sejalan dengan tujuan yang diinginkan. Sebagai contoh, wanita yang membayangkan perjalanannya ke desa, momen di meja, kenikmatan kopi, dan usahanya sebagai penulis, mungkin menerima panggilan telepon tak terduga. Orang ini memberikan undangan yang sejalan dengan narasi yang diimajinasikan. Kenyataannya, pikiran bawah sadar kita tidak memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang nyata dan yang diimajinasikan. Saat Anda membayangkan sesuatu dalam pikiran Anda, emosi dan sensasi yang mengikuti mencerminkan yang akan timbul dalam situasi sebenarnya. Joseph Murphy menjelaskan bahwa otak terdiri dari dua komponen yang berbeda, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar bertanggung jawab atas menghasilkan emosi dan perasaan yang membentuk perilaku, pilihan, dan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Namun pikiran bawah sadar berada di bawah ranah sadar dan tidak dapat membedakan batas antara fantasi dan kenyataan. Ia dengan patuh menyerap masukan dari pikiran sadar dalam bentuk pemikiran, menghasilkan emosi atau perasaan yang relevan, yang terhubung secara intrinsik atau murni dengan pikiran sadar. Pikiran bawah sadar tanpa ragu menerima dan memperlakukan apapun yang diberikan oleh pikiran sadar sebagai sesuatu yang nyata. Akibatnya,
jika kita menggambar suatu adegan dalam pikiran sadar kita. Pikiran bawah sadar kita menganggapnya sebagai suatu kenyataan dan menghasilkan respons emosional dan efektif yang sama, seolah-olah kita benar-benar ada dalam situasi tersebut. Hal yang patut dicatat adalah bahwa pikiran cenderung menguatkan keyakinan kita dan memperkuatnya lebih lanjut. Kebiasaan ini memandu kita ke dalam situasi dan pengaturan yang sejalan dengan keyakinan kita dan membentuk proses bawaan. Perhatian kita secara alami tertuju pada hal-hal yang memiliki signifikansi pribadi atau dipertimbangkan secara sering. Sebagai contoh, pertimbangkan situasi di mana Anda mahir dalam bahasa Inggris, tetapi Anda pindah ke negara asing seperti Cina, di mana bahasa Inggris tidak umum digunakan. Ini terjadi sebagai perkembangan insting yang alami. Kita secara naluriah tertarik pada situasi dan kondisi yang harmonis dengan keyakinan yang kita tetapkan. Apapun yang kita bayangkan dengan jelas dan kita terima secara emosional menjadi faktor yang berpengaruh dalam menentukan jalannya realitas kita. Keadaan kita menyesuaikan diri untuk membawa pengalaman yang kita bayangkan menjadi kenyataan yang nyata, terlepas dari sifatnya. Ini muncul sebagai kenyataan yang tak terbantahkan seperti yang kita amati. Kodrat bagi kita untuk cenderung mendekati individu yang memiliki kualitas yang sama dengan kita. Kita memiliki kecenderungan bawaan untuk mencipta lingkaran sosial yang terdiri dari mereka yang memiliki pandangan, pilihan mode, dan gaya komunikasi yang mirip dengan kita. Kecenderungan ini adalah aspek mendasar dari sifat manusia. Kita secara alami mencari individu yang memiliki kualitas yang mencerminkan diri kita sendiri. Begitu juga, skenario yang kita buat dalam pikiran kita juga memiliki potensi untuk menjadi pengalaman yang nyata. Dr. David Hamilton, seorang ilmuwan farmasi dan penulis dengan gelar PhD, telah melakukan penelitian yang luas tentang hubungan rumit antara pikiran dan tubuh. Dalam bukunya yang berjudul It's the Talk That Counts, Why Mind Over Matter Really Works, ia menekankan potensi luar biasa dari pikiran, emosi, dan niat untuk memberikan pengaruh nyata pada struktur genetik kita. Menurut wawasannya, setiap individu memiliki kemampuan untuk mengeksploitasi kekuatan pikiran dan perasaan mereka untuk memulai dampak positif pada kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Dr. Hamilton secara konsisten mengeksplorasi konsep visualisasi, menawarkan panduan tentang metode visualisasi yang telah populer di kalangan banyak individu secara global. Dalam sebuah artikel, ia menekankan gagasan menarik tentang ketidakmampuan otak untuk membedakan antara pengalaman nyata dan ranah imajinasi. Ia menegaskan, otak Anda tidak dapat membedakan antara sesuatu yang nyata dan sesuatu yang Anda hanya bayangkan. Dalam bukunya, ia mengutip sebuah eksperimen yang dilakukan oleh peneliti di Universitas Harvard, di mana partisipan diajari kombinasi sederhana nada piano melibatkan 5 jari. Satu kelompok dengan tekun berlatih rangkaian ini selama 2 jam setiap hari selama 5 hari. Sementara kelompok lainnya menghindari pelaksanaan fisik, tapi hanya membayangkan diri mereka memainkan nada tersebut. Kedua kelompok ini menjalani rutinitas ini selama 5 hari berturut-turut. Secara mengejutkan, Dr. Hamilton menyoroti bahwa pemindaian otak dari partisipan yang berlatih secara fisik dan yang tenggelam dalam gambaran mental menghasilkan hasil yang serupa. Otak, katanya, tidak memiliki kapasitas untuk membedakan antara kenyataan dan konstruksi yang dipikirkan dalam pikiran. Dengan memanfaatkan teknik visualisasi, kita dapat mengimplankan jejak positif dalam pikiran bawah sadar kita, sehingga menetapkan jalur menuju mewujudkan keadaan yang menguntungkan yang kita dambakan dalam hidup kita. Sekarang, mari kita telusuri berbagai teknik visualisasi dan pendekatan yang tersedia untuk Anda salurkan keinginan Anda. Metode mana yang paling efektif dalam hal ini? Saya siap memberikan beberapa teknik terbaik yang didukung oleh tokoh-tokoh terkemuka seperti Joseph Murphy dan tokoh-tokoh lainnya dalam ranah pengembangan diri. Teknik pertama, melibatkan keterlibatan dalam praktik meditasi yang berpusat pada keadaan yang Anda dambakan untuk direalisasikan.
Dr. Wayne Dyer, seorang figur terkemuka yang terkenal karena kontribusinya dalam literatur pengembangan diri, menekankan teknik ini. Beliau menyatakan, apa yang kita pikirkan menentukan apa yang terjadi pada kita. Jadi, jika kita ingin mengubah hidup kita perlu merentangkan pikiran kita. Beliau menganjurkan untuk terus-menerus tenggelam dalam perenungan diri yang mendalam, yang Anda upayakan untuk menciptakan sesuatu. Untuk mengilustrasikan konsep ini, beliau mengingat bagaimana pionir seperti tokoh Orville Wright, penemu pesawat pertama, yang tidak terpaku pada keterbatasan tetap di tanah. Begitu juga dengan Thomas Alva Edison, tidak menggali bayangan tantangan. Fokus mereka adalah visi yang menarik, sumber motivasi yang mendorong mereka menuju mencapai aspirasi mereka. Langkah selanjutnya melibatkan menyelam dalam praktik meditasi yang berpusat pada sebuah kata tunggal atau afirmasi. Teknik ini pada hakikatnya mencerminkan kesederhanaan. Begini cara kerjanya. Anda merumuskan sebuah afirmasi, frasa singkat, yang mencakup kerinduan Anda. Misalnya, bayangkan Anda ingin menjadi seorang penulis terkenal. Dalam hal ini, menciptakan pernyataan seperti, "Saya adalah penulis terkenal secara internasional." Itu sudah cukup. Tulis ini di kartu catatan dan alokasikan 2 hingga 5 menit dari pagi Anda untuk berkonsentrasi padanya. Seiring waktu, frase atau kata ini yang menggambarkan identitas atau tujuan yang Anda inginkan akan dengan lancar mengakar dalam domain bawah sadar Anda. Teknik ini merupakan metode yang sangat kuat karena akurasi tinggi pikiran Anda di pagi hari yang berada pada potensi puncaknya. Akibatnya, Anda lebih siap untuk membayangkan manifestasi yang tepat yang Anda dambakan dalam hidup Anda. Meskipun beberapa ahli menyarankan mematuhi teknik ini selama 21 hari, pandangan Joseph Murphy memasukkan nuansa. Durasi ini tergantung pada berbagai faktor, termasuk keinginan yang ingin Anda wujudkan, sifatnya, keyakinan Anda yang terinternalisasi tentang keinginan Anda tersebut, serta dimensi emosional dan sentimental yang terlibat. Jika keinginan Anda tenggelam dalam emosi yang mendalam dan positif, proses visualisasi Anda di dalam pikiran Anda diperkuat. Akhirnya, merawat perubahan itu menjadi realitas yang dapat diraba secara efektif, menjembatani kesenjangan antara imajinasi dan kenyataan. Sekarang kita tiba pada metode ketiga. Metode ketiga, visualisasi, berpusat pada apa yang sering disebut sebagai teknik film mental. Pendekatan terkenal ini menonjol dalam ajaran Joseph Murphy dan sering dibahas dalam halaman-halaman bukunya. Sebuah peribahasa Cina terkenal menyatakan, "Satu gambar bernilai 1000 kata." Sementara William James, salah satu tokoh dan psikolog dari Amerika, menekankan bahwa pikiran bawah sadar memiliki kapasitas untuk menerjemahkan gambaran mental menjadi kenyataan, asalkan diperkuat dengan kepercayaan yang teguh. Dalam teknik ini, tugas Anda adalah membuat sinema mental dari aspirasi Anda, atau keinginan Anda yang ingin Anda wujudkan. Intinya, Anda membayangkan sebuah adegan yang mencakup perkembangan aspirasi Anda, atau cara-cara yang akan membawa mereka menjadi kenyataan bagi Anda. Adegan yang diimajinasikan ini secara berulang dikunjungi dalam pikiran Anda, direndam dalam emosi yang kuat. Dengan berhasil menciptakan dan secara konsisten tenggelam dalam adegan mental ini yang dipenuhi dengan emosi yang bergairah, menghasilkan hasil yang menarik. Semesta memainkan peran untuk membimbing Anda menuju keadaan yang sejalan dengan kenyataan yang Anda bayangkan. Dr. Joseph Murphy menyarankan untuk menghabiskan pagi setelah bangun dan malam sebelum tidur untuk berlatih teknik ini. Dengan setiap pengulangan, sampai adegan tersebut menjadi semakin nyata, yang akhirnya menghasilkan sensasi yang dapat diraba. Saat sensasi ini mendalam, itu memicu proses perubahan, di mana Anda dengan mudah mengintegrasikan diri dalam keadaan di mana hasil yang Anda inginkan terwujud, secara efektif menjembatani kesenjangan antara imajinasi dan kenyataan. Teknik berharga keempat untuk visualisasi melibatkan penggunaan papan visi.
Strategi ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan kepastian dan mengukir mimpi dan tujuan secara mendalam dalam pikiran. Pada papan poster dengan dimensi pilihan Anda, tempelkan gambar, simbol, dan frase yang diambil dari majalah dan sumber lainnya. Gunakan imajinasi dan niat untuk memikirkan seluruh spektrum keinginan Anda, mulai liburan di Italia, atau liburan di India, atau dimanapun itu, hingga menyelesaikan proyek yang lama yang telah tertunda. Tempatkan papan ini di tempat Anda bertemu dengan itu setiap hari. Idealnya, hiasi dengan afirmasi atau pernyataan yang berfungsi sebagai pengingat periodik dari aspirasi Anda. Paparan yang konsisten ini secara spontan akan membangkitkan visualisasi dari keinginan Anda. Kita sekarang telah menjelajahi 4 teknik yang mampu memfasilitasi visualisasi yang efektif dari aspirasi Anda. Namun, umum bagi individu untuk menyatakan skeptisisme terhadap efektivitas visualisasi. Mari telusuri potensi alasan di balik ketidakpuasan tersebut yang memungkinkan Anda untuk mengantisipasi navigasi dari sesuatu yang menyebabkan masalah tersebut. Seringkali kegagalan dapat dikaitkan dengan ketidakpastian diri yang bimbang dan upaya yang berlebihan. Dalam panduan komprehensif Joseph Murphy, prinsip mudah-mudahan selalu terdengar. Proses ini bergantung pada fondasi atau dasar yang memposisikan pertanyaan Anda, menumbuhkan kepercayaan, dan melepaskan kendali untuk menerima hasil. Mekanisme ini tetap sederhana. Gagasan negatif dan keraguan seperti keadaan semakin memburuk, saya tidak akan menemukan solusi, atau semuanya sudah hilang, memiliki potensi untuk merusak keberhasilan jika terus-menerus diperkuat dengan intensitas dan beban emosional. Tanggapan yang tegas adalah dengan menolak pola pikir yang merugikan terkait harga diri atau aspirasi Anda, dan tidak memberikan otoritas atau perhatian padanya. Cepat menetralisirkan ketidakpastian semacam ini saat muncul dalam kesadaran Anda. Misalnya, jika Anda dipenuhi oleh pemikiran, "Saya tidak pintar," segera ganggu pola ini dan lawan dengan, "Saya memiliki kecerdasan yang luar biasa." Keyakinan autentik dan asli dalam percakapan Anda dengan diri sendiri adalah kunci untuk menerjemahkannya menjadi kenyataan. Bangkitkan keberanian untuk menegaskan hak Anda atas kemakmuran. Dengan demikian, memanggil rasa hormat dari pikiran bawah sadar Anda. Jika Anda menghadapi tantangan dalam segala aspek kehidupan Anda, ini menjadi indikasi bahwa pikiran bawah sadar Anda mungkin memiliki ketidakpastian tentang akses yang berkelanjutan Anda terhadap keinginan Anda. Sebelum mengejar tujuan Anda, penting untuk menanamkan keyakinan inti dalam keberhakannya Anda atas kelimpahan tanpa batas. Keyakinan teguh ini dalam hak Anda, dan ini mendorong magnetisme dari aspirasi Anda menuju kepada Anda. Metodologi ini telah menunjukkan efektivitasnya, memberikan bantuan kepada banyak individu. Semoga ini menjadi salah satu video yang akan membantu Anda untuk mewujudkan apa yang Anda inginkan menjadi berwujud materi dalam hidup Anda. Salam hidup berkelimpahan. Sampai jumpa. Salam.